selamat datang di channel YouTube Tuang Bos. Sekarang saya mau sharing ke teman-teman semua alasan kenapa anak kita tidak mendapatkan dana PIP tahun 2025 ya. Sedangkan misalnya tahun lalu atau tahun lalunya lagi atau tahun sebelum-sebelumnya lagi itu dapat. Nah, di sini ada beberapa alasan dan ini alasannya didapat resmi dari webnya Kemendikbud. Jadi insya Allah valid ya untuk alasan-alasannya. Nah, sebelumnya buat teman-teman yang mau ngecek dulu anaknya dapat atau enggak nih untuk PIP-nya, bisa nanti klik di deskripsi di bawah ya. Udah saya juga buatkan tutorialnya, teman-teman tinggal masukkan data NISN dan NIK dari anak kita. Nah, kalau misalnya untuk alasannya itu ada macam-macam ya. Pertama adalah bukan penerima PIP pada tahun tersebut. Nah, ini kalau misalnya bunda-bunda mengalami hal seperti ini, bisa langsung tanya aja nih ke sekolah, kenapa sih anak kita nggak bisa dapat PIP di tahun 2025 yang pencairannya di bulan April ya, teman-teman. Bulan April, bulan Mei bisa cek di rekeningnya. Lalu yang kedua adalah rekeningnya berbeda. Ini juga bisa dicek lagi ke operator dari PIP-nya di sekolah atau ke bu guru, ditanyain lagi, jangan-jangan rekening yang memang didapatkan dari kementerian itu berbeda nih dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi misalnya rekeningnya rekening baru, jadi kita harus aktivasi lagi, itu siapa ya? Bisa mungkin alasan seperti itu. Yang ketiga adalah tidak aktivasi rekening. Nah, kalau misalnya udah dapat rekening dan tidak aktivasi ya gimana dananya mau masuk ya. Jangan-jangan dananya gak masuk itu gara-gara memang gak aktivasi. Yang keempat adalah NIK tidak valid di Capil DTKS ya, data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi kalau misalnya untuk PIP ini kan memang bersumber dari pertama dari data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi memang keluarga yang miskin atau dianggap miskin, terancam miskin, itu nanti dapat masuk ke daftar DTKS. Nanti dari situ disalurkan lagi nih, oh ternyata punya anak usia sekolah, nanti anaknya bisa dapat bantuan PIP. Yang kedua adalah anaknya bisa diusulkan oleh sekolah langsung. Jadi kalau misalnya di DTKS-nya tidak terdaftar tapi dari sekolah mengusulkan dan setelah diverifikasi itu anaknya berhak mendapatkan PIP, itu bisa juga. Nah, ini yang kelima adalah sudah bukan lagi keluarga miskin. Ini bisa aja ya, misalnya gara-gara orang tuanya dapat pekerjaan tetap atau misalnya usahanya sangat maju dan berkembang gitu dalam 1 tahun, jadi sudah tidak termasuk lagi di data keluarga miskin. Nah, ini yang poin nomor 6 tidak terdaftar pada DTKS Kemensos yang tadi, jadi kurang lebih sama dengan poin 4. Nomor poin 4 itu NIK-nya tidak valid. Yang ini harus ditanyakan ke ke Kemensos juga, dan kalau nomor 6 tidak terdaftar. Lalu nomor 7 ini tidak ditandai layak PIP oleh sekolah. Jadi sekolah kan yang paling dekat ya dengan anak-anak kita, jadi bisa menilai ini apakah memang anak kita itu layak menerima PIP atau enggak. Kalau misalnya ternyata sekolah tidak mengusulkan, ya gimana kita mau dapat dana PIP. Yang nomor 8 ini putus sekolah, meninggal dunia, atau tidak diketahui keberadaannya. Jadi kurang lebih ini adalah 8 alasan yang disampaikan dari Kemendikbud kenapa anak kita enggak menerima PIP di tahun 2025. Nah, tapi enggak usah khawatir ya. Kalau yang saya baca itu nanti di bulan Agustus tuh ada pendataan lagi, teman-teman. Jadi bisa tanya lagi nih ke bu gurunya, benar nggak sih, valid nggak sih infonya. Di bulan Agustus ada pendataan PIP lagi. Jadi masih ada kesempatan buat dapetin ini ya, PIP di tahap kedua. Seperti itu ya. Jadi di bulan Agustus ada pendataan ke sekolah-sekolah. Oke, itu aja infonya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.